Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ramadhan Nasution, Ketua Kelompok dari Kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan tentang penanggulangan COVID-19 melalui kesadaran masyarakat. Kami dari Kelompok 14, yang pertama ada Aprilija Windy Ardarini, yang kedua saya sendiri yaitu Ridho Ramadhan Nasution, yang ketiga ada Emma Dahlan Saidatul Ritonga, yang keempat ada Restu Duyanti, dan yang kelima ada Nurul Fitri Ritonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian COVID-19. COVID-19 atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan, hingga sedang seperti penyakit flu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Restu Duyanti. Gejala COVID-19, yang pertama gejala demam yang mencapai suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, tapi tidak segala suhu tubuh yang di atas 38 derajat Celcius langsung divonis mengalami penyakit COVID. Yang kedua, gejala batuk-batuk. Gejala ini sering terjadi pada manusia, tapi tidak semuanya dikarenakan virus corona. Yang ketiga, gejala sesak nafas. Hal ini sudah sering terjadi pada manusia dan tidak semuanya karena virus corona. Ada yang terjadi dikarenakan pecandu rokok yang mempunyai penyakit asma dan lain sebagainya. Yang keempat, gejala pusing. Gejala ini sering juga terjadi pada semua manusia yang tak terlepas dari semua itu, dan bukan semuanya dikarenakan karena virus corona. Ada juga dikarenakan kekurangan darah dan juga keseringan kurang tidur atau begadang. Tapi di samping itu disebabkan karena virus corona. Penanggulangan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker apabila sedang beraktivitas di tempat umum, seperti sedang bekerja, masuk rumah sakit, undangan, perjalanan, dan lain-lain. Yang kedua, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak antar sesama manusia supaya dapat mencegah menularnya virus corona. Yang ketiga, mencuci tangan secara terus-menerus setelah melakukan kegiatan yang berlangsung. Yang keempat, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan apabila sudah melakukan aktivitas lapangan. Yang keenam, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat dengan cara sering berolahraga dan mengeluarkan keringat. Yang ketujuh, hindari kontak dengan penderita COVID, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fakta yang terjadi di lingkungan sekitar itu ada 3. Yang pertama, kebanyakan masyarakat belum memakai maskernya. Yang kedua, masih banyak orang yang tidak menjaga jarak. Itu dalam sebuah acara, orang tidak menjaga jaraknya. Yang ketiga, masih banyak orang yang tidak mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa yang kita lakukan ketika terpapar COVID-19. Itu ada 5. Yang pertama, kita harus menghubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline atau COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Dan yang kedua, kita taati prosedur pelaksanaan kontak untuk penghentian penyebaran virus. Jika tes tidak tersedia, tetaplah kita di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selama masih karantina, jangan pergi ke kantor, ke sekolah, atau ke mal, atau ke tempat-tempat yang ramai, ya, bisa dibilang ke tempat umum. Yang ketiga, mintalah seseorang mencukupi kebutuhan. Dan yang keempat, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga Anda. Dan gunakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk atau ketika kita ada perlu untuk perawatan medis. Yang kelima, kita harus cuci tangan secara rutin. Selanjutnya, gunakan ruangan yang terpisah dari anggota atau keluarga lain, dan jika tidak memungkinkan selalu kenakan masker medis. Dan yang selanjutnya, pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Jika menggunakan kamar bersama orang lain, beri jarak antara itu sekitar 1 meter. Selanjutnya, segera hubungi penyediaan layanan kesehatan jika Anda mengalami salah satu tanda bahaya berikut seperti contohnya itu sulit bernafas, sulit berbicara, bergerak, atau bingung atau bisa dibilang merasakan nyeri dan sakit di dada. Selanjutnya, amati diri Anda sendiri apakah ada gejala apapun selama 14 hari itu. Dan yang terakhir, tetaplah positif dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon atau internet dan
dengan berolahraga di rumah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19, di mana banyak perlakuan atau kebiasaan yang baru kita lakukan di masa pandemi sekarang. Pemerintahan terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa korban jiwa. Beragam pilihan kebijakan ditempuh untuk menghadang laju penyebaran, mulai dari penerapan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut PSBB di berbagai daerah yang terpetakan sebagai epicentrum penyebaran. Pemerintahan juga memberlakukan larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang sepertinya itu tanggal 6 sampai tanggal 21 dilarang mudik. Tetapi terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang ditempuh, pemerintahan Indonesia sama seperti halnya dengan pemerintahan di negara lain, belum bisa memprediksikan secara akurat kapan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Selanjutnya, persiapan melakukan adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, ada persiapkan mental untuk menerima segala perubahan kebiasaan yang akan terjadi. Semua orang akan diminta berperilaku hidup sehat dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang selama ini sering didengungkan. Protokol pencegahan itu diantaranya yang pertama, selalu menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. Yang kedua, memahami etika batuk dengan menutup mulut atau bisa menutup dengan tisu atau juga bisa dengan siku. Selanjutnya, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Baiklah, saya akan melanjutkan slide dari Nurul. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pencegahan penyebaran COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan manusia. Penyebaran COVID-19 semakin meningkat dan semakin masif, sehingga perlu dilakukan pencegahan sejak dini, salah satunya dengan menjaga pola hidup sehat dan bersih. Oleh karena itu, perlu adanya penggerak dapat memotivasi masyarakat dan menjadi contoh bagi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Kerjasama merupakan metode yang sesuai untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat. Dengan diadakan edukasi dan pembiasaan protokol kesehatan ini, didapatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan meningkat. 5 kelemahan virus corona. Orang lanjut usia atau lansia, penderita dengan riwayat tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit pernapasan. 4 cara melawan putus asa hadapi pandemi virus corona. Yang pertama, mengontrol perspektif, membantu orang lain, ekspresikan beban emosional dengan bentuk karya, dan buat kesibukan yang positif. Ini referensi yang kami buat untuk PPT ini. Sekian, terima kasih.